Perjalanan adalah sebuah petualangan yang tidak pernah berakhir. Setiap langkah sebuah cerita baru. Perjalanan membawa kita ke tempat-tempat yang tidak pernah kita bayangkan. Jalan yang tidak terbayangkan, pemandangan yang tidak terduga. Perjalanan adalah sebuah proses belajar dan tumbuh. Setiap perjalanan sebuah kesempatan baru untuk menemukan diri. Perjalanan membawa kita keluar dari zona nyaman dan memperkenalkan kita dengan hal-hal baru. Dan kali ini aku ingin mengajak sahabat setengah langkah untuk menapaki gunung tertinggi keempat di Jawa Timur, yaitu Gunung Arjuno. Makan dulu guys. Prepare buat ke Gunung Arjuno malam ini. Oh iya kawan-kawan, sebelum kita melanjutkan perjalanan, kita mau makan dulu nih. Kebetulan kita disuguhin makanan nih sama salah satu teman kita. Ya karena memang kita kumpulnya di rumah dia. Mau nolak, takut lapar. Gak nolak, resikonya jadi kenyang. Ya, mending gak nolak deh. Makan dulu ya kawan-kawan. Makan dah ayo. Ayo bang, ya bang. Baiklah sahabat, kita mulai berkemas dan memanajemen ruang penempatan untuk barang-barang kita. Memang benar, kita membawa banyak barang, sehingga kita perlu memastikan bahwa semua barang dapat muat dengan rapi dan aman di mobil. Vlogger mau berangkat kemana ini? Mau berangkat kemana? Tanyakan yang lain. Oke. Wes ya. Kamu udah ribet pakai sepatu itu. Ribet aja belum lain dah. Masih penggeribung guys. Jam 12:30 dini hari, kita baru sampai di kota Bangil. Udara masih dingin dan sunyi, hanya suara mesin kendaraan kita yang terdengar. Kita memutuskan untuk menepis jenak untuk mengisi bahan bakar kendaraan kita. Malam ini kita mau ke Gunung Arjuno. Via apa? Via Tretes. Mantap. Pak Menteri, Mbak Indah. Ada yang kamar mandi tadi. Sebelum berangkat kita mau melengkapi barang-barang yang orang supir kita. Oke, driver. Mas satunya namanya Betul. Miko. Jadi apa guys? Beli center. Mau nyari Nyari kadal. Emang anak satu ini bener-bener kocak ya. Ada-ada saja tingkah lakunya. Masuk ke minimarket cuma numpang pipis doang. Beli kagak. Haha, dasar emang. ya. Setelah mengisi bahan bakar, kita melanjutkan perjalanan kita dengan mampir di salah satu pasar yang ada di kota Bangil. Tujuan kita adalah untuk belanja dan melengkapi logistik yang akan kita bawa ke Gunung Arjuno. Ini sama kawan-kawan. Tuh. Nuggetnya udah dapat? Oh, ada. Oh iya ada tadi. Senang rasanya bisa berbelanja di pasar tradisional ini. Apalagi pasar ini buka 24 jam. Kita bisa menemukan semua yang kita butuhkan. Dari makanan ringan, minuman, dan lain-lain. Dan yang paling penting, kita bisa berbelanja dengan tenang dan tidak terburu-buru. Suasana belanja malam hari ini di jam 00.48. Berapa? 00.48 Waktu jam 1 guys, kita masih di Bangil, pasar Bangil. di pasar Bangil. Belanja logistik. Jadi enak guys. Nah ini mengantri karena baru buka, beli nugget dan lain sebagainya. Setelah selesai belanja di pasar Bangil, kita melanjutkan perjalanan kita ke arah kota Batu Malang. Dan akhirnya kita tiba di salah satu daerah yang terkenal di kota Batu, yaitu Tretes. Daerah ini terkenal dengan keindahan alamnya, terutama karena letaknya yang berada di bawah kaki Gunung Arjuno.
Malam itu kita tiba di Tretes dengan harapan bisa langsung menuju base camp Gunung Arjuno. Namun kita dikejutkan dengan kenyataan bahwa base camp masih tutup. Kita tidak bisa melakukan pendaftaran dan persiapan untuk mendaki gunung. Dengan tidak ada pilihan lain, kita memutuskan untuk beristirahat di salah satu masjid yang ada di dekat situ. Kita berharap bisa beristirahat dengan tenang dan nyaman, serta bisa melanjutkan perjalanan kita keesokan harinya. Lanjut, ketemu besok di pendakian kita di Gunung Arjuna ya. Tretes. Oke guys. Pagi telah tiba. Setelah beristirahat dengan nyaman semalam, kita bangun pagi-pagi untuk memulai hari ini. Sebelum melakukan pendakian Gunung Arjuno, kita memutuskan untuk sarapan dulu agar kita tidak lapar nantinya. Sambil menunggu tukang fotokopi buka, kita santai dulu sambil ngopi dan sebat. Ini adalah waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak sebelum memulai pendakian Gunung Arjuno. Oh iya, teruntuk kawan-kawan yang ingin naik Gunung Arjuno via Tretes, alangkah baiknya jika surat simaksi dicetak terlebih dahulu sebelum memulai pendakian, karena ini akan memudahkan proses pendaftaran kalian dan meminimalisir waktu tunggu. Untuk teman-teman yang mau mendaki Gunung Arjuno di via Tretes ini ada surat simaksi harus di print terlebih dahulu biar kita bolak-balik dari pos dari base camp ke printeran. Jadi harus Wajib di print ya guys ya. Semaksinya, oke. Semoga kita sampai tujuan dengan selamat. Kita sudah packing sebagian, terus menuju ke base camp. Habis ini kita simaksi, cek sampah, terus habis itu kita mau naik teman-teman. ini Gimana guys? is cogan cowok gunung cogun Cowok gunung. Aduh. Akhirnya kita memulai langkah awal kita dari parkiran menuju base camp. Karena parkiran roda 4 terletak di bawah base camp, kita harus berjalan kaki sejauh kurang lebih 300 meter untuk mencapai base camp. Lumayan jauh ya, tapi tidak apa-apa, kita bisa menikmati pemandangan alam yang indah di sekitar kita. Teruntuk kalian yang naik roda 2, kalian bisa langsung menuju base camp. Di sana sudah tersedia tempat parkir khusus roda 2, jadi kalian tidak perlu berjalan kaki terlalu jauh. Gimana guys? perjalanan awal baru dimulai. Baru dimulai pemanasan. Bang Miko. Cogun. Hahaha, benar sekali kawan-kawan. Jalan dari parkiran menuju base camp ini memang lumayan menanjak, tapi itu cukuplah buat pemanasan sebelum kita memulai pendakian yang sebenarnya. Kita bisa menganggap ini sebagai pemanasan sebelum kita menghadapi tantangan yang lebih berat nantinya. Pemberangkatan angkatan 45. Oke. Ayo. Langsung hajar tanjakan. Oke teman-teman, ini sudah sampai di mana? Pet bocor. Di pet bocor. Tuh petnya itu. Mendekati Base camp. base camp. Yuk. Kita lanjut lagi. Nyala bangku. Alhamdulillah kita akhirnya sampai juga di base camp. 30 menit berjalan dari tempat parkir memang cukup melelahkan, tapi kita sudah sampai. Sekarang kita bisa beristirahat sejenak, mempersiapkan diri dan siap untuk memulai pendakian Gunung Arjuno. Semangat kawan-kawan. Via Tretes.
kita lanjut ke proses pengecekan barang atau logistik yang kita bawa. Ini sangat penting kawan. Kita harus memastikan bahwa kita tidak meninggalkan sampah atau barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi di atas gunung. Jika kita meninggalkan sampah atau barang-barang yang tidak dibutuhkan lagi di atas gunung, secara sengaja ataupun tidak disengaja, kita akan mendapatkan denda. Ini tidak hanya merugikan kita secara finansial, tapi juga merugikan lingkungan dan ekosistem gunung. Sampah ini Mas ya. Oke. Ini dari himbauan dari Kepala BP dan semua instansi, sampah ini harus dibawa turun kembali. Ya. Siap. Satu, itu Mas, kalau tak bawa sesuai dengan isi sampah ini nanti kena denda 500. Ya, kalau nggak mau kena denda sampai turun naik ambil sampah sampai sendiri ini ya. Iya. Ya, keduanya kena blacklist 5 tahun semua gunung Jawa Timur. Ya, sanggup ya. Sanggup. Kan kita nggak sengaja. Ya, kurang Terus satu. sampah kurang, terus kita bayar, apakah kita masih di blacklist? Itu nanti tergantung. Kita akan membantu. Oke. Ya, Siap. usahakan jangan sampai. Iya, siap. Monggo. Apa ya? Nama ini dicek dulu barang ini. Ini juga apa barang ini? Simak sini itu mari kan. Simak sini mari. Pengecekan surat-surat harus lengkap guys. Oke. Guys, kita masih mau melakukan registrasi dulu di pos pendakian via Tretes. Terus ini ya. Untuk pendakian Gunung Arjuna via Tretes ini pendaftarannya harus via online ya kawan-kawan. Nanti sesampainya di base camp kita hanya dikenakan biaya tambahan khusus souvenir saja, yaitu gelang. Jadi kita pakai gelang ya teman-teman. Wajib pakai gelang. Setelah melakukan registrasi dan lain sebagainya, kita dapat gelang, kita pakai taruh di pasang teman-teman. Oke. Terus, tirin. Iya. Penambahan Biaya 20.000 sama asuransi per anak. registrasi sama dapat gelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita briefing dulu teman. Teman mbak atau mas-masnya, selamat datang di pendakian Gunung Arjuna Lirang via Tretes ataupun jalur Tretes. Kali ini saya sebelum menjelaskan tentang jalurnya, saya akan menjelaskan tentang SOP-nya. SOP yang harus diperhatikan atau dijalankan. Yang pertama, dilarang membuat perapian ataupun api unggun. Yang kedua, dilarang mengotori sumber mata air. Satu, sumber mata air Kokopan. Yang kedua, sumber mata air Pondokan. Yang terakhir, sumber mata air Bombakidang. Yang ketiga, dilarang membawa. Dan sesi terakhir sebelum memulai pendakian adalah edukasi mengenai jalur yang akan kita lewati nantinya. Awalnya kita berencana memilih jalur via Sumber Berantas, tapi sayangnya kuota sudah habis. Jadi kita memutuskan untuk memilih jalur Tretes yang katanya sih bikin stres. Tapi kita tidak akan tahu sebelum kita mencobanya, ya kan? Jadi mari kita coba dulu lah kawan. Siapa tahu kita bisa menemukan keindahan dan pengalaman yang unik di jalur Tretes ini. Kelima, dilarang membawa kamera atau drone. Di sini ada yang bawa kamera atau drone. Ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Tapi kalau ada, mohon dititipkan di pos ataupun sama bapak petugasnya. Yang selanjutnya, dilarang meninggalkan teman ataupun rombongan. Sampai naiknya bareng, turunnya harus bareng. Nanti semisal kalau ada rombongan turun, ada laporan di atas ada yang sakit, malah ditinggal ke puncak, hati-hati sampean bisa kena medis. Yang selanjutnya yaitu tentang jalur. Posisi kita sekarang ada di pos 1 Tretes ataupun yang dinamakan pos 1 Pes Bocor. Dari pos 1 ke arah pos 2 Kokopan ini ditempuh dengan waktu 3 jam bisa lebih. Nanti mata airnya sebelah kiri Mas, dari jalur. Dari pos 2 Kokopan ke arah pos 3 Pondokan. Ini ditempuh dengan waktu
4 sampai 5 jam. Nah, kalau nyantai banget biasanya di atas 5 jam, 6 jam. Jadinya total dari pos 1 ke arah pos 3 ini biasanya 6 sampai 7 jam itu santai. Tapi patokan sana di sini. Kalau kalian bisa dari pos 1 ke pos 2 di atas 3 jam, insya Allah sama nyampe pos 3 pondokan ini bisa 6 jam ataupun di bawah dikit lah. Dari pos pondokan kita lanjut ke arah Lembah Kijang. Ini sekitar 20 sampai 30 menit. Kalau 20 menit cepat, alhamdulillah lebih cepat lebih bagus mas. Nanti kalau sampai dirikan tenda ataupun bermalam usahakan di Lembah Kijang yang terakhir di sini. Karena ada 2 Lembah Kijang. Yang pertama lokasinya nggak seberapa lebar, terus ada pohon-pohonnya dan nggak ada mata air. Mata airnya kalau ngalir itu cuma dari rembesan batu. Itu pun kalau nggak musim hujan nggak ada air. Jadi kalau musim kemarau gini kering. Yang kedua ini Lembah Kijang terakhir ini mas. Usahakan kalau bangun tenda ataupun masang tenda di depan ini mas ya, di depan pohon ataupun di depan plakat Lembah Kijang. Kalau sebelah sini jarang ditempati teman-teman karena proses tanahnya nggak rata. Dari Lembah Kijang ini ke arah Puncak Arjuna biasanya ditempuh 3 sampai 4 jam mas. Kalau cepat di bawah 4 jam. Kalau 4 jam termasuk nyantai. Nanti semisal ini saran mas ya. Semisal nanti turun dari Puncak Arjuna, sampean ada di persimpangan Watu Gede. Usahakan sampean lihat kanan. Tapi di sini ada bakatnya berdua. Kalau sampean semisal salah jalur malah ambil yang ke kiri, sama nanti nyampainya di jalur Sumber Berantas ataupun yang disebut Cangar. Nanti semisal dia ada di lokasi Watu Gede, perlu diingat-ingat belok ke kanan itu ke jalur Tretes. Yang selanjutnya kalau ada yang summit ke Puncak Welirang, saya sarankan yang di pondokan. Karena dari pondokan ke Puncak Welirang lebih dekat dibandingkan dari Lembah Kijang ke Puncak Welirang. Jarak waktunya dari pondokan ke Puncak Welirang. Ayo ke sini. Mau kalah bahaya ini. Baiklah kawan, sebelum kita mulai pendakian Gunung Arjuna via Tretes ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan Yang Maha Esa, agar kita dapat menyelesaikan pendakian ini dengan selamat dan sukses. Semoga doa kita dikabulkan dan kita dapat menikmati keindahan alam yang ada di Gunung Arjuna ini. Amin. Sama cewek-cewek ya. Enggak usah sungkan-sungkan guys. Kita berdoa sebelum melakukan pendakian ini, kita berdoa agar perjalanan kita keselamatan sebelum sampai tujuan kita, terutama pemakaman suci. Bismillah, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk. Puncak Arjuna, semangat! Oke gas, kita gas dari base camp 10.35 ya teman-teman. Makan semangka di jalur. Belah semangka di jalur guys. Masih belum nyampe di pos 2 udah dibelah semangkanya nih. Nih pelakunya. Nih. Aduh. Enak ini kayaknya. Mau rajin anak-anak ngerari. Makan semangka guys. Marah. Semangka guys. Kak, ikan hiu tekepek. Hmm. Aku capek. Duh. Yuk kita cicipi dulu teman-teman. Manis ya? Hmm.
Cocok di tengah sawah aja. Enak banget. Cocok di tengah sawah aja. Cepat-cepat sih. Siap, Kang. Bu sapra juran guringan yang ke-5 lagi kok, Kang. Tidak, Kang. 5. Enak ul. Tipis kok. Enak ul. Yo, ya. Nah, ya. Mantap ya. Guys, gimana guys? Enak guys? Enak, guys. Manis ya? Menghilangkan dahaga. Baru aku sadari ternyata yang mandi itu bukan cuma kamu. Angguan. Berbahaya akan efeknya. Hah? Tak udah ngotak. Makan semangka di atas gunung. Enak dong. Enak dong. Makan buah di atas gunung itu memanglah sangat nikmat kawan-kawan. Tapi hal itu tidaklah mudah karena membawanya saja sangatlah sulit. Apalagi buah yang kita bawa adalah buah semangka. Kebayangkan beratnya kayak apa? Bayangkan saja kita harus membawa semangka yang berat itu melewati jalur pendakian yang curam dan berliku-liku. Pasti sangatlah melelahkan. Tapi kalau sudah sampai di atas dan bisa menikmati semangka yang segar dan manis, semua lelah itu pasti terbayar. Dan akhirnya kita sampai di pos 2 teman-teman. Kita sampai di pos 2 jam 13.20. Kita sampai di pos 2. Tadi start dari base camp kisaran setengah 11 ya. Ya perjalanan kisaran 3 jam lah. Setelah kita berjalan sekitar 3 jaman, akhirnya kita sampai juga di pos 2, yaitu Kop-Kopan. Pos 2 ini berada di elevasi 1647 meter di atas permukaan laut. Pok-pok. Ya guys. Di pos 2 guys. 20 menit kan deh. Oke teman-teman, kita mau masak dulu di pos 2 untuk mengisi perut yang keroncongan. Masak apa kita? Ul, masak apa kita? Ul? Masak kita. Masak kita. Masak kita. Keblur iki lho. Kita masak apa Ul? Mie. Masak mie. Mie goreng. Rasa ayam bawang, rasa goreng pedas. Siap-siap perutnya mules. Jangan di anu semua. Keberuntungan kita di pos 2 Kop-Kopan ini, kita bisa mengisi air sepuasnya karena ada sumber mata air yang jernih dan segar. Ini sangat membantu kita untuk mengisi kembali botol air kita dan memastikan bahwa kita memiliki cukup air untuk melanjutkan perjalanan kita. Sumber mata air di pos 2 ini juga menjadi salah satu kelebihan dari jalur pendakian Gunung Arjuno. Kita tidak perlu khawatir tentang kekurangan air selama perjalanan karena ada sumber air yang terjamin di pos ini. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk mengisi air dan mempersiapkan diri untuk melanjutkan perjalanan kita. Ya iki lho coba kau sabar. Oh iya, pinjam Baul. Pinjam uang 100 boleh. Enggak boleh. Ayo makan. Makan, nggak makan, asal kumpul. Oke teman-teman, kita mau melanjutkan perjalanan kita ke pos 3. Oke, jadi kita sudah istirahat sebentar, mengisi perut, kita makan. Sekarang kita mau melanjutkan perjalanan ke pos 3. Oke Bang Miko? Aman. Kita start dari pos 2 jam 14.35. Kisaran nanti nyampe sana nggak tahu jam berapa. Estimasi 4-5 jam lah. 3-4 jam, sorry. Ini teman-teman kita ini dari berbagai daerah masih santai-santai semua teman-teman. Yuk gas. Apa isi siapa aja mah? Ayo. Persiapan mau melanjut ke Pos 3. pos 3. Pondokan.
sekarang masih di Kopan. Pos 2 Kopan. Jadi kalau di pos 2 ini ada sumber mata air ya teman-teman. Jadi nggak usah khawatir kalian kalau pas di pos 2 naik gunung Arjuna via Tretes pos 2. Mantap. Melimpah airnya. Mantap men. Nah di situ pos airnya apa? Mata airnya itu di situ. Tak sekil dulu sebentar. Dan juga ada warung juga di sini teman-teman. Ini sumber mata air. Airnya tuh wis jernih banget ya itu. Ini mata airnya. Jadi kalian aman kalau di pos 2 via Tretes Gunung Arjuna aman dah untuk masalah air. Habis istirahat kita langsung diterjang dengan tanjakan yang curam teman-teman. Jalannya semakin menanjak. Nafas kita sudah mulai tersengal-sengal. Tapi kita tidak boleh menyerah. Kita harus terus melangkah meskipun langkah kita sudah mulai terasa sangat lambat. Mari kita ambil nafas dalam-dalam dan fokus pada langkah kita. Kita bisa melakukannya. Kita bisa mencapai puncak. Perjalanan sudah berapa persen kira-kira dari pos barusan? 2 Dari apa? Pos apa itu namanya? pos Kopan sampai ke pos pondokan ini paling kisaran 35% masih teman-teman. Enggak 45% lah. 45%. Kisaran sekarang jam 16.38. Kira-kira nyampe sana jam berapa? Paling kisaran jam 8 sekian. Nah, kalau ingin tahu treknya tuh ke depan tuh. Kayaknya curam banget. Saya pun. Benar sekali kawan, jalur Tretes ini memang didominasi oleh bebatuan. Dan itu karena jalur ini juga digunakan oleh warga sekitar untuk menambang batu ulirang. Mereka menggunakan mobil jeep untuk mengangkut batu-batu tersebut, sehingga jalur ini menjadi cukup rusak dan berbatu. Tapi itu juga yang membuat jalur Tretes ini menjadi unik dan menantang. Ini kita mau cari makanan guys. Karena Kelelahan kita di jalur. kedinginan juga. Hari sudah mulai gelap. Langit yang biru cerah tadi pagi kini mulai sirna. Matahari yang terbenam di ufuk barat meninggalkan jejak cahaya oranye yang memancar di langit. Namun cahaya itu sudah mulai memudar. Nah, ini kita Makan roti. roti gandum. Sama tadi itu. Kenapa harus gandum? Karena gandum ini mengandung protein yang bisa membuat tubuh semakin kuat. Angin mulai berhembus lebih kencang, membawa suara daun-daun yang bergoyang dan suara jangkrik yang bernyanyi. Suasana di sekitar kita mulai menjadi lebih tenang dan damai. Tapi kita tidak bisa terlalu santai, kita harus terus melangkah, mencari tempat yang aman untuk beristirahat dan mengatur diri kita untuk menghadapi malam yang akan datang. Ini namanya soy snack. Ini coklat. Oh iya kawan-kawan, sampai di sini dulu ya perjalanan kita hari ini. Sampai jumpa di episode 2. Di episode selanjutnya kita akan melanjutkan perjalanan kita ke puncak Gunung Arjuna. Siap-siap untuk menikmati pemandangan yang lebih spektakuler dan menghadapi tantangan yang lebih menantang. Baik kawan-kawan, sampai jumpa lagi.